Gimana kabarnya hari ini? Seneng banget bisa nyanyi bareng adik-adik lagi di pagi hari ini. Cici percaya bahwa di ibadah kali ini kita bakal semakin dikuatkan dalam Tuhan, amin. Jadi sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat, pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur Tuhan untuk papa mama, untuk saudara-saudara kami, untuk keluarga yang udah Tuhan berikan. Bersyukur juga untuk kesehatan, berkat kekuatan. Semua Tuhan yang Kau berikan buat kami. Tuhan Yesus, kalau sekarang juga kami akan memulai ibadah kami, dan Kau yang berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Kau berkati juga Kang Guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu, berikan hikmah dan pertolongan dari Engkau. Tuhan Yesus, tolong siapkan hati kami Tuhan untuk mengikuti ibadah online hari ini, biar kami juga boleh mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur, sama-sama kita katakan amin. Jadi tadi kita mau bersyukur sama Tuhan pada pagi hari ini, kita mau memuji namanya, menyerahkan namanya, karena Dia yang layak dipuji. Adik-adik, kita menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kita mendirikan lagu yang akan kita nyanyikan sebagai doa ya. Kita nyanyi sama-sama. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku.
milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Jadi kita mulai dari awal ya. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku.
adik-adik, kita mau masuk ke dalam doa ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh memuji Engkau Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu Bapa. Kau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, dan Engkau yang berkati Tuhan. Kau berikan hati yang siap ditaburi firman-Mu, biar firman yang akan kami dengar juga boleh bertumbuh dan berbuah dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus berdoa syukur, sama-sama kita katakan amin. Halo adik-adik semua, kita bersyukur hari ini kita masih bisa mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Ayo sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau membuka ayat Alkitabnya. Semua sudah siap kan dengan Alkitabnya? Kita buka Efesus 5. Efesus 5 ayat yang ke-8 dan ke-9. Nah, kita baca dulu ya. Efesus 5 ayat 8. Dan memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Dan karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ya adik-adik, kita punya tema pagi ini, yaitu anak terang. Terang itu seperti apa dan bagaimana? Coba kita lihat dulu ya percakapan yang kita akan lihat sekarang. Hai teman-teman, kalian sedang apa sih? Kok semua kumpul di sini? Ramai sekali, aku dengarkan dari kejauhan. Hai. Ini nih Bintang. Kami semua sedang membicarakan siapa sinar yang paling terang di antara kita berlima. Sudahlah, tidak usah dibahas lagi. Sudah pasti sinarku yang paling terang. Kalian semua kalah deh. Apalagi kalau tengah hari. Sinarku benar-benar dahsyat. Orang-orang, pohon-pohon, hewan-hewan akan kepanasan oleh sinarku. Tidak bisa begitu matahari. Akulah yang sinarnya paling terang, paling panas. Rumah dan hutan bisa terbakar olehku. Sudahlah, yang jelas terangkulah yang akan bersinar paling terang di malam hari. Kamu matahari cuma bersinar di siang hari saja. Kalau dengan aku, kamu api cuma bisa bersinar di bawah, sedangkan aku bersinar di atas. Semua salah. Coba kalian semua tidak bisa mengeluarkan sinar. Gerhana misalnya, mati listrik misalnya. Siapa yang akan bersinar? Pasti aku. Walaupun aku dan sinarku kecil, tapi kalau kalian semua tidak dapat bersinar, pasti sinarku yang paling terang. Sudahlah teman-teman, daripada berdebat tentang siapa sinar yang paling terang, yang paling dahsyat, mengapa kita tidak bersyukur kepada Tuhan? Karena kita sudah diberi kesempatan untuk bersinar, menerangi sekeliling kita. Lebih baik kita membicarakan bagaimana kita menggunakan terang yang kita miliki agar berguna untuk sekeliling kita. Setelah aku pikir-pikir, benar juga katamu Bintang. Tapi bagaimana caranya? Aku bingung nih. Tidak usah bingung Lilin. Berikanlah apa yang bisa kamu berikan untuk sekelilingmu. Misalnya, saat listrik mati, bersinarlah dengan sukacita dan senyum. Supaya orang-orang di sekelilingmu merasakan terangmu dalam kegelapan. Maafkan aku bulan, maafkan aku api, maafkan aku lilin. Aku sudah sangat sombong tadi, merasa sinarku yang paling hebat. Benar kata Bintang, lebih baik kita berpikir bagaimana kita menggunakan sinar yang kita miliki supaya berguna bagi sekeliling kita. Ya benar, mulai sekarang aku mau bersinar dengan riang gembira di malam hari yang gelap. Bersinar bersama Bintang, supaya semua orang senang dan bahagia saat malam hari melihat bulan di langit yang bersinar indah.
melihat bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit, supaya pohon-pohon bisa bergoyang-goyang dengan riang gembira di malam hari, supaya hewan-hewan bisa bermain di malam hari di bawah sinarku. Maafkan aku juga matahari, bulan, lilin. Aku pun mau supaya sinar terangku dapat berguna bagi sekelilingku. Ibu-ibu juga bisa memasak menggunakan panas sinarku. Pohon-pohon, binatang, dan juga manusia yang kedinginan di malam hari bisa hangat oleh panas sinarku. Aku bahagia sekarang. Puji Tuhan. Akhirnya semua teman-temanku bisa rukun kembali. Bahkan semuanya mau bersinar dengan sukacita agar sinarnya berguna bagi sekelilingnya. Nah, itu dia percakapannya. Ada matahari, ada bulan, bintang, api, lilin. Mereka mempercakapkan bagaimana mereka bisa bersinar, bisa menjadi terang. Mereka merasa bangga dengan dirinya bahwa saya yang paling. Ada juga yang sombong, ya. Tetapi pada akhirnya mereka menyadari bahwa mereka harus saling menolong, harus saling menjaga, mereka harus saling memberikan sinarnya sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan tugasnya. Dan mereka juga merasa bahwa ternyata satu dengan yang lain harus menjadi sinar yang terbaik. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberi kesempatan kepada mereka untuk bersinar. Nah, adik-adik, kalau tema kita hari ini menjadi terang, adik-adik itu sudah menjadi anak-anak terang. Tetapi bagaimana adik-adik bisa menjadi terang itu? Yaitu menjadi bersinar kehidupan adik-adik. Nah, kalau adik-adik bisa bersinar menjadi kehidupannya, menjadi berkat buat semua orang-orang lain. Ya, apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa bersinar? Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Kita harus punya sikap, yaitu apa? Bersikap baik, bersikap adil, dan bersikap benar. Berbuat kebaikan. Contohnya, kalau sekarang kan salah satu protokol kesehatan itu harus bersih, cuci tangan. Nah, coba adik-adik bisa membantu mami papinya di rumah untuk bersih-bersih rumah, supaya bukan badan adik-adik saja yang bersih, tetapi rumahnya juga bersih. Dan adik-adik bisa melakukannya dengan saling adil satu dengan yang lainnya, yaitu mengasihi dengan sama satu dengan yang lainnya. Kepada mama, papa, adik, kakak juga bisa bersikap jujur. Jujur ketika apa ya? Kalau adik-adik sekarang mungkin sampai nanti masih belajar online. Kalau selama ini, kalau adik-adik ketika belajar online, waktu dites, waktu menjawab pertanyaan, kadang-kadang ada yang kasih tahu di sebelahnya jawabannya, bukan kemampuan adik-adik sendiri. Tapi mulai sekarang ingat-ingat, kita harus jujur. Jujurnya di hadapan Tuhan, sekalipun guru-gurunya nggak tahu mungkin. Tetapi Tuhan tahu kalau adik-adik melakukannya dengan benar, dengan jujur. Nah, adik-adik, tapi itu semua kan susah. Bagaimana kita melakukannya? Nah, tapi kita punya Roh Kudus yang membantu kita. Jadi kita harus senantiasa bergantung kepada Roh Kudus. Caranya bagaimana? Adik-adik harus rajin berdoa, harus rajin berbicara dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus. Dan adik-adik juga harus mau memuji dan menyembah Tuhan. Dan adik-adik juga satu hal lagi yang penting. Ayo selalu membaca Alkitab. Ya, di sini kita bisa mengenal tentang Tuhan Yesus, tentang Roh Kudus lebih banyak lagi. Nah, itu adik-adik, kita bisa menjadi adik-adik dan anak-anak yang menjadi terang. Karena kita berbeda dengan anak-anak yang lain. Kita senantiasa terlihat dari kehidupan adik-adik menjadi berkat. Dan kalau adik-adik menjadi contoh yang baik, ada banyak teman-teman adik-adik, ada orang-orang, bahkan mungkin ada orang-orang tua juga yang menjadi tertarik. Kenapa sih anak ini begitu menjadi terang, begitu hebat? Karena di hatinya ada Tuhan Yesus, karena di hatinya ada Roh Kudus, karena di hatinya dia menjadi anak Tuhan yang menjadi terang. Nah, semua orang
pasti akan tertarik dan mengenal Tuhan Yesus melalui kehidupan adik-adik. Nah adik-adik, itulah firman Tuhan hari ini ya. Ingat, ada Roh Kudus yang membantu kita supaya kita menjadi anak-anak terang. Coba ingat-ingat lagi ayatnya di Efesus 5 ayat yang ke-8 itu sebagai ayat hafalannya. Yuk kita baca sekali lagi. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kita mau hidup sebagai anak-anak terang. Ya adik-adik semua mau hidup menjadi anak-anak terang untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan Yesus supaya bisa melakukan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa melakukannya. Hari ini kami diingatkan, kami ini adalah anak-anak terang. Tetapi kami boleh bersinar seperti terang yang menjadikan kami ini berkat buat semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, coba lakukan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Bye. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Aktivitas ibadah abi kita pada hari Minggu ini adalah membuat kolase ikan. Yuk kita simak videonya bersama-sama untuk mengetahui bagaimana cara pembuatannya. Kita membutuhkan kertas origami berukuran besar, kemudian ada kertas origami warna-warni yang kita potong atau gunting lingkaran, kemudian ada gunting, ada pensil, lem, serta cetakan untuk membuat lingkarannya. Pertama-tama menggunakan pensil, kita buat lingkaran di atas kertas origami berukuran besar untuk nantinya dijadikan sebagai badan ikan. Setelah lingkarannya jadi, kita gunting ya. Hati-hati menggunakan guntingnya ya adik-adik. Nah, setelah kita gunting lingkarannya, kita akan membuat garis untuk menggambar mulut ikan. Nah, kertasnya kita gunting ya sesuai dengan gambar yang kita buat. Kemudian hasil dari guntingannya ini nanti akan dijadikan sebagai ekor ikan. Kita tempel menggunakan lem kertas. Nah, seperti ini. Nah, karena kakak menggunakan warna putih, jadi kakak mewarnai supaya hasil kolase ikannya jadi lebih bagus. Kalian juga bisa mewarnai kolase ikan atau menggunakan origami yang sudah memiliki warna ya, seperti ini. Nah, ini dia adik-adik, bagian kepala ikan dan ekornya sudah terwarnai. Sekarang kita gunakan kertas origami yang sudah dipotong berbentuk lingkaran ini untuk memenuhi badan ikan. Nah, kita lipat seperti ini ya, kemudian kita tempel menggunakan lem kertas di badan ikan. Jangan lupa juga untuk memberikan lem di badan ikan supaya kertasnya tidak mudah copot. Nah, ditempelnya seperti ini ya. Kemudian kita tempel lagi, memanjang ke bawah. Nah, seperti ini. Kita menempel terus-menerus sampai memenuhi semua badan ikan.
Nah, ini dia adik-adik hasil kolase ikan yang sudah jadi. Selamat mencoba ya. Kalau sudah mencoba, jangan lupa untuk mengirimkan foto ke guru Abi masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.